Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Vida. Kali ini Vida akan mereview buku kumpulan cerpen. Judul bukunya Sebiru Hari Ini oleh Yuryandani. Dalam buku ini ada beberapa cerpen. Nah, cerpen yang mau aku review judulnya Golden Way, yang ceritanya baper banget deh pokoknya. Oke, langsung saja. Dalam cerpen ini menceritakan kisah seseorang yang bernama Reno. Reno baru saja lulus dari SMA. Reno ini hobi banget main musik. Jadi dia ingin sekali kuliah di universitas yang jurusannya musik. Karena dia sudah punya pengalaman dari bermusik, dia juga sudah dapat job buat ngiringi orang-orang di sebuah acara tertentu. Itulah alasannya ingin kuliah di musik. Tapi sayangnya ayahnya tidak setuju dengan pilihannya. Reno ini anak tunggal, jadi ayahnya gak suka kalau main musik. Ayahnya pingin Reno jadi sarjana teknik atau dokter atau apalah yang bisa banggain keluarga. Reno dan ayahnya sama-sama keras kepala, jadi kalau ada permasalahan gak pernah selesai. Setelah pengumuman kelulusan, Reno kasih brosur sebuah universitas musik yang memang sudah diminatinya. Tapi seperti biasa, ayahnya menolaknya mentah-mentah. Ayahnya bilang, kalau Reno tetap kuliah di musik, ayahnya tidak akan membiayainya. Akhirnya, karena sama-sama keras kepala, Reno akhirnya berhenti setahun untuk mengumpulkan uang demi cita-citanya. Gak lama kemudian, Reno akhirnya dapat pekerjaan jadi pelayan di sebuah restoran siap saji. Sampai suatu hari, Reno dipanggil sama pemilik restoran itu. Reno kaget dan seperti kebingungan. Kemudian mengobrollah Reno dan pemilik restoran itu. Panjang lebar, bapak pemilik restoran tersebut bercerita serta bertanya kepada Reno seperti apa kamu bekerja di sini untuk materi atau ada hal lain yang memaksa kamu bekerja di sini? Tugas skripsi mungkin? Tentu saja jawaban Reno pasti untuk mencari uang. Tapi yang membuat bapak tersebut sebenarnya karena penampilan dan gaya hidup Reno seperti tidak sedang membutuhkan uang. Ceritalah Reno alasan ia bekerja sebenarnya untuk apa. Singkat cerita, setelah mendengar kisah hidup bosnya tadi, sedikit banyak membuat pikiran Reno berubah. Tapi buat kuliah, Reno tetap pada pilihannya. Hampir 6 bulan Reno bekerja. Reno mempunyai perasaan nih ke seseorang cewek yang tak lain adalah anak dari bosnya sendiri. Namanya Tere. Suatu hari saat jam makan siang, seperti biasa Reno cari makan di luar. Gak sengaja melihat Tere sama pacarnya yang berada di tempat yang sama. Gak lama kemudian makanan pesanan Reno datang sambil lihatin Tere dan pacarnya lagi enak makan. Terjadi keributan yang berasal dari meja Tere. Ternyata pacarnya Tere selingkuh dan selingkuhannya datang melabrak. Dan akhirnya Tere ditinggalin dengan matanya yang berkaca-kaca. Akhirnya Reno dengan sedikit ragu mendekati Tere dengan memberikan selembar tisu. Setelah kejadian itu, Tere dan Reno jadi dekat banget. Singkat cerita, akhirnya Reno dan Tere jadian. Tere ternyata masih SMA. Tere bilang kalau dia mau kuliah kedokteran di UGM Jogja. Itu kan yang diinginkan ayahnya. Yang diinginkan ayahnya Reno tadi ya. Akhirnya Reno berani tinggalin cita-cita demi dekat dengan Tere. Singkat cerita, akhirnya Tere dan Reno kuliah di kedokteran. Setelah hampir 5 tahun di Jogja, Reno lagi selesaikan skripsinya dan lagi mempersiapkan acara untuk tunangan bersama Tere. Tapi apa yang terjadi? Reno benar-benar hancur.
tanggal 7 Februari 2010. Seperti biasa, Reno jemput Tere di kelas. Tapi Tere gak kayak biasanya. Dia banyak diam. Dia cuma bilang gak enak badan. Akhirnya Tere mengajak Reno duduk di kursi taman kampus. Tere sepertinya ingin bicara serius dengan Reno. Sampai suasana hening, Reno bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Sampai akhirnya Tere cerita kalau dia hamil. Reno kaget dan bertanya, kok bisa? Jadi Tere akhirnya cerita selama ini dia selingkuh dari Reno. Dia selingkuh dengan pria yang bernama Randy. Reno seketika sedih banget dan akhirnya pergi ke sebuah bar, dan pertama kalinya Reno minum-minum. Hampir jam 12 malam, Reno pulang dan bawa mobil dengan ngebut. Reno pun menyenggol sebuah mobil dan oleng. Sampai akhirnya ada yang mengetuk kaca mobilnya, dan dia keluar dari mobil melihat seorang cewek berdiri di depannya. Singkat cerita, Reno berbincang dengan cewek yang mobilnya rusak karenanya. Reno kasih HP-nya untuk komunikasi dan bertanggung jawab atas kerusakan mobilnya. Setelah seminggu, cewek tadi menelpon Reno. Singkat cerita, akhirnya mereka ketemu dan mengobrol banyak. Cewek tersebut bernama Belen, masih kuliah semester 7 di IPB Bogor. Dia orang Jogja, tapi karena lagi libur, dia pulang dulu. Urusan Reno dan Belen memang sudah beres, tapi mereka masih kontek-kontekan. Dia benar-benar baik. Akhirnya Reno pun wisuda, dan dia sangat bahagia karena melihat orang tua tersenyum bahagia. Melihat Reno jadi dokter. Saat sesi foto-foto, ada yang tepuk bahu Reno dari belakang. Ternyata Belen datang ke acara wisuda Reno. Reno senang banget dong. Singkat cerita, Reno dan Belen sudah punya seorang anak cantik. Ya, sekarang Reno sudah menjadi suami Belen. Gue gak pernah dapat apa yang gue cari, tapi Tuhan selalu kasih apa yang gue butuhin. Doa gue terjawab sudah. Reno. Nah, itu tadi review buku yang ceritanya baper banget. Kalau kalian mau baca langsung, ceritanya bisa banget nih baca buku kumpulan cerpen yang judulnya Sebiru Hari Ini oleh Yuryandani. Judul ceritanya Golden Way. Itu review buku versi aku ya. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.